Salam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun karena perlindungan dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi yang diberkati Tuhan, mari kita sehati, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang luar biasa pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih menjaga, memimpin, menuntun kami sampai hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun, pedoman bagi kehidupan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang diberkati Tuhan terambil dari Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ya istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakah engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang membaca, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sedang berada di bulan Juli tahun 2021.
Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Juli ditetapkan sebagai bulan keluarga GKMI atau Sinode GKMI, sehingga di seluruh gereja GKMI di seluruh Indonesia pada bulan Juli kita fokus bicara tentang keluarga. Karena itu pada minggu ini saya mengambil tema keluarga yang hidup takut Tuhan. Bicara tentang keluarga, kita bicara tentang sebuah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri, dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Tentunya keluarga dibentuk untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu keluarga hidup bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi walaupun keluarga dibentuk dan ditetapkan dengan rencana Tuhan untuk hidup bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter, yang menjadikan manusia atau keluarga seperti robot yang tinggal dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan pegang remote dan keluarga berjalan sesuai dengan remote yang Tuhan tekan. Tidak. Tetapi manusia sebagai makhluk Allah diberikan hak bebas untuk memiliki cita-cita, harapan, dan impiannya sendiri. Mau jadi apa? Begitu juga setiap keluarga pasti memiliki harapan, impian, dan tentunya semua keluarga ketika membangun rumah tangga, suami istri akan membentuk rumah tangga, pasti semua keluarga punya cita-cita sendiri, yaitu pingin rumah tangganya hidup bahagia, harmonis, baik hubungan suami istri maupun orang tua dan anak-anak serta sebaliknya. Tapi kita harus ingat bahwa keluarga Kristen hanya bisa hidup bahagia kalau mereka hidup di dalam Tuhan. Keluarga Kristen hanya bisa hidup bahagia dan harmonis kalau mereka hidup takut Tuhan. Karena itu dari bacaan kita pagi hari ini kita akan belajar dari keluarga Ishak. Keluarga Ishak adalah contoh sebuah keluarga yang hidup bahagia, harmonis, hubungan suami istrinya romantis, dan mereka hidup takut Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini, minimal ada 3 ciri keluarga yang bahagia, harmonis, dan hanya terjadi kalau mereka takut Tuhan. Dan ada 3 ciri yang mau saya bagikan bagi kita, bagaimana keluarga yang hidup takut Tuhan bisa bahagia. Yang pertama, keluarga yang takut Tuhan akan hidup berserah pada rencana Tuhan. Kita bisa perhatikan dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan diberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dari ayat di atas bahwa pasal 26 dibuka dengan kata maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jelas bagi kita bahwa di zaman Ishak hidup terjadi kelaparan yang luar biasa, dan ini bukan kelaparan yang pertama.
Dan kelaparan ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, yang tidak kenal Tuhan, tetapi keluarga Ishak pun mengalami musibah yang sama, yaitu kelaparan. Padahal kita tahu bahwa keluarga Ishak adalah keluarga yang takut Tuhan, setia beribadah, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka juga mengalami musibah yang sama dengan orang-orang di sekitarnya, orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi yang membedakan keluarga Ishak dan keluarga dari orang-orang yang di luar Tuhan adalah ketika dalam musibah kelaparan itu, mereka tetap diberkati Tuhan. Ayat 3, 2 dan 3, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan, tinggallah di sana dan Tuhan akan memberkati mereka. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku akan menyertai engkau. Jadi jelas bagi kita bahwa di tengah musibah kelaparan, keluarga Ishak tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa musibah itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tanpa kompromi. Tidak hanya terjadi bagi orang-orang di luar Tuhan, tetapi bisa terjadi di antara kita. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga Kristen tidak steril dari masalah. Keluarga Kristen tidak bebas dari masalah. Tetapi yang membedakan, walaupun dalam masalah, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika ada masalah, mungkin orang di luar Tuhan, ketika ada musibah, banyak mengeluh, banyak komplain, banyak putus asa, banyak yang ingin bunuh diri, gampang sekali komplain kepada Tuhan. Tapi keluarga Ishak, Alkitab jelas tidak menulis bahwa Ishak marah, komplain kepada Tuhan. Tetapi Ishak justru hidup, tunduk, dan berserah pada rencana Tuhan. Karena apa? Ayat 2 dan 3, Tuhan janjikan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan keturunanmu akan diberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpahku yang kuikrarkan. Jelas bagi kita bahwa Ishak dijaga Tuhan. Karena itu dia tidak perlu marah, dia tidak perlu komplain. Dia lebih memilih untuk hidup berserah kepada Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Karena dia percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi dan indah pada waktunya. Dia percaya bahwa musibah yang dialami, kelaparan yang dialami adalah bagian dari cara Tuhan memprosesnya. Membuat dia menjadi pribadi yang lebih kuat dan membentuk keluarganya hidup berserah kepada Tuhan. Ini jadi pelajaran penting bagi kita bahwa kalau kita hidup takut Tuhan, kita adalah keluarga yang hidup takut Tuhan, maka sesungguhnya kita hidup berserah pada rencana Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita di tengah-tengah situasi musibah COVID yang akhir-akhir ini makin menggila? Kemarin kasus positif sampai 41.000 jiwa satu hari. Tentunya musibah ini tidak steril milik orang Kristen, orang bukan orang Kristen. Karena itu penting bagi kita. Kalau kita hidup takut Tuhan, maka kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa musibah seperti yang dialami oleh Ishak bagian dari cara Tuhan memproses kita,
untuk hidup berserah kepada Tuhan. Mungkin juga COVID ini bagian dari cara Tuhan memproses keluarga-keluarga Kristen untuk lebih kembali hidup takut Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, dan kembali membentuk mesbah keluarga yang selama ini mungkin ditinggalkan karena kita merasa bahwa kita mampu sendiri, kita kuat, kita bisa survive hidup kita tanpa Tuhan. Tetapi pelajaran hanya kasus kecil COVID yang kecil ini meluluhlantahkan segalanya, karena Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan. Mesbah keluarga yang selama ini ditinggal kembali, dibangun kembali mesbah keluarga, supaya kita tetap hidup berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 2. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi jelas bagi kita bahwa walaupun kita ada dalam tengah-tengah masalah dan kesulitan, Tuhan janji untuk melepaskan kita. Karena itu mari hidup berserah pada rencana Tuhan. Hidup berserah pada pimpinan kehendak Tuhan. Yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Yang kedua, keluarga yang takut Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Mari kita perhatikan Kejadian 26 ayat 3 sampai 6. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dari ayat-ayat di atas, jelas bagi kita bahwa di tengah musibah kelaparan, Tuhan berfirman kepada Ishak agar tidak pergi ke Mesir. Tuhan minta dia untuk tetap tinggal di negeri ini, di Filistin. Tuhan bilang jangan tinggalkan negeri ini, tinggal tetap. Dengan 3 janji. Yang pertama, Tuhan akan memelihara dan menyertai, bahkan memberkatinya. Yang kedua, Tuhan akan memberikan Tuhan akan memberkati negeri ini dan memberikan negeri ini kepada Ishak dan keturunannya. Yang ketiga, oleh karena Ishak, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tuhan bilang jangan pergi, tetap tinggal di sini dengan 3 janji yang luar biasa. Tapi 3 janji ini tidak otomatis terlaksana dalam kehidupan keluarga Ishak. Mengapa? Karena ada syarat untuk bisa menikmati 3 janji Tuhan. Yaitu apa? Ishak harus mendengar firman Tuhan dan memelihara kewajiban kepada Tuhan, yaitu perintah dan ketetapan serta hukum Tuhan, sama seperti Abraham ayahnya. Jadi untuk diberkati, untuk memiliki negeri ini, untuk menjadi berkat, Ishak harus mendengar firman Tuhan, memelihara kewajibannya, taat pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ini jelas bukan syarat yang ringan bagi Ishak dan keluarga. Apakah dia mampu menjalankan syarat ini? Satu syarat untuk mendapat berkat yang luar biasa. Tetapi saudara, walaupun syarat ini tidak mudah dan mungkin kita juga tidak akan mudah melakukan perintah ini. Tetapi ayat yang ke-6 jelas ditulis, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Hal ini jelas bagi kita bahwa Ishak dan keluarganya tunduk pada perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggallah di negeri ini. Dan itu yang dilakukan Ishak. Dia tetap tinggal di negeri ini atau di Gerar selama musibah kelaparan itu berlangsung. Dan apa yang Tuhan lakukan
untuk keluarga. Kita lihat ayat 12. Alkitab mencatat dengan jelas, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi jelas dari ayat tersebut bahwa karena ketaatan Ishak kepada segala perintah Tuhan, maka keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan memberkatinya ketika dia memilih untuk taat pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkatinya 100 kali lipat ketika dia menabur karena hatinya yang taat kepada Tuhan. Artinya kalau kita mau hidup takut Tuhan, kita mau hidup berserah kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, dan menjauhkan diri kita dari segala larangannya, saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan bukan berarti tidak ada masalah di sekitar kita. Diberkati Tuhan menunjukkan bahwa bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bicara tentang perlindungan Tuhan dalam segala situasi, diberkati juga dalam segala hal. Karena itu bagaimana dengan kita, keluarga kita di zaman ini? Dapatkah kita menemukan keluarga Kristen yang hidup berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan di zaman ini? Sudah hampir sulit kita temukan keluarga-keluarga Kristen yang hidup takut Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Karena akhir-akhir ini banyak keluarga Kristen yang melayani Tuhan, tapi masih pergi ke dukun. Masih banyak keluarga Kristen yang melayani tapi tidak hidup taat kepada Tuhan, tidak hidup takut Tuhan. Masih percaya pada dongeng-dongeng, masih mengikuti tradisi-tradisi adat istiadat yang kadang-kadang berujung kepada kebinasaan. Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita hidup takut Tuhan? Mari belajar dari keluarga Ishak untuk hidup taat pada firman Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Yang ketiga dan terakhir, keluarga yang takut Tuhan adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangganya. Saudara, mari kita perhatikan ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakah engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Jadi jelas ayat tersebut kita melihat bahwa Ishak karena takut dibunuh, akhirnya dia dan istrinya Ribka merencanakan, mengatur rencana. Jika kalau ada orang bertanya, "Ini siapa?" jangan bilang kamu istri. Jangan pernah bilang kalau kamu istriku, tapi bilanglah kamu saudaraku. Tetapi ternyata rencana mereka tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Ketika Raja Filistin Abimelek menjenguk ke arah rumah mereka, ternyata Abimelek melihat bahwa Ishak dan Ribka sedang bercumbu-cumbuan dengan mesra. Dari cerita ini jelas bagi kita bahwa ternyata keluarga ini dalam situasi yang sulit, mereka tetap hidup harmonis, mesra. Sampai kemesraan dan romantis mereka dilihat oleh Raja Filistin, sehingga Raja Filistin marah. "Apa yang kamu lakukan? Bisa-bisa orang akan mengambil dia istrimu." Tapi dia bilang mereka takut.
Ishak merasa takut karena nanti dia akan mati. Tetapi justru luar biasa, Tuhan menempatkan hati yang luar biasa kepada Abimelek. Dia memberikan perintah, barang siapa yang berani dengan Ishak dan istrinya pasti akan dihukum. Luar biasa, Tuhan menjaga keluarga ini. Di tengah-tengah kesulitan mereka berpikir mereka akan mati gara-gara kemesraan mereka, gara-gara sikap romantis suami istri mereka, mereka takut akan mati karena istrinya yang elok parasnya. Tetapi justru Tuhan melindungi mereka dengan cara yang tidak terduga lewat raja Abimelek, raja Filistin. Dari kisah Ishak dan Ribka ini kita belajar bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu mestinya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Jangan kita sebagai suami istri hanya akan romantis, harmonis kalau situasi dan kondisi lagi baik, moodnya ada. Tetapi ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ribut, bertengkar, saya mau katakan bahwa tidak ada rumah tangga yang steril dari masalah. Tetapi masalah dalam rumah tangga bukan alasan bagi kita untuk membuat hubungan suami istri hambar tanpa ada cinta dan sayang dalam hubungan suami istri. Kita belajar bahwa suami istri punya karakter, watak yang berbeda. Karena itu proses belajar menjadi suami istri adalah proses pembelajaran seumur hidup. Untuk terus mengenal pasangan kita, makin hari harus pengenalan kita makin lebih baik. Dan demikian makin hari rasa cinta kepada suami atau istri harusnya makin bertumbuh. Karena itu kadang-kadang saya merasa ketika pemberkatan nikah, lihat pengantin mesra, bahagia, kemudian senyum malu-malu, gitu. Kayaknya sesuatu begitu. Tapi ketika berumah tangga 2, 3, 4 tahun, duduknya tidak lagi bersama, di gereja satu di depan, satu di belakang, pulang jalan sendiri-sendiri, sesuatu. Ada sesuatu yang bermasalah. Awalnya waktu pacaran kata cinta setiap hari, tapi akhir-akhir ini untuk mengucapkan kata cinta kepada pasangan aja hampir sudah tidak lagi. Atau sekedar mencium kening istri atau suami, itu sudah hampir tidak ditemukan lagi. Padahal kalau kita lihat Ishak dan Ribka ini bercumbu-cumbuan bukan dalam usia pernikahan 1-2 tahun. Tetapi diprediksi usia pernikahan 35-40 tahun waktu mereka bercumbu-cumbuan itu. Sudah tua. Artinya kemesraan suami istri harusnya tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Memang masalah ada dalam rumah tangga, tapi jadikan setiap kali ada masalah, di akhir dari masalah itu harusnya membuat cinta kita, suami istri makin bertumbuh dan makin indah. Karena kalau kita bilang keluarga takut Tuhan mestinya digambarkan juga dengan hubungan suami istri romantis, harmonis. Bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan kita bisa bilang kita takut Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, sementara pasangan kita yang ada di samping kita saja kita tidak mengasihi dia. Lalu cinta model apa yang kita bilang cinta kepada Tuhan? Karena cinta kepada Tuhan adalah cinta tanpa pamrih. Sementara orang di samping kita itu kan cinta kadang-kadang pakai pamrih. Nah ini saja kita sulit, apalagi mau tulus mencintai Tuhan. Kita harus belajar dari hubungan suami istri kalau kita bisa mencintai. Saya juga baru dalam berumah tangga, baru mau 20 tahun berumah tangga. Dan masalah juga ada. Tapi bukan alasan bagi kita untuk tidak menjaga keharmonisan. Romantis suami istri. Saya mau bilang ada banyak keluarga yang suaminya pergi kerja diantar dengan ciuman dari istrinya di keningnya. Dan pulang juga disambut dengan ciuman di kening suaminya. Minimal membuat suami tidak melakukan hal-hal di luar. Mau selingkuh ingat, tadi istri antar dengan ciuman dan pulang pasti disambut dengan ciuman. Ada banyak keluarga
yang memberikan kesempatan iblis masuk dalam rumah nikahnya. Perselingkuhan terjadi dalam rumah tangga karena yang pertama, keluarga suami istri tidak harmonis. Dan roh perselingkuhan akan menyebar dalam keluarga. Dan roh perselingkuhan tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak percaya Tuhan. Ada banyak keluarga Kristen yang jatuh dalam roh perselingkuhan. Karena apa? Rumah tangganya tidak harmonis. Tidak usah bicara tentang anak, suami istri tidak harmonis. Ada banyak keluarga yang melayani Tuhan, tapi selingkuh di luar. Karena apa? Hubungan di dalam rumah tangga yang tidak harmonis. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari jaga rumah nikah. Jaga keharmonisan dalam rumah tanggamu, tetap romantis, tetap saling mengasihi, sebagai gambaran engkau mengasihi Tuhan. Jika engkau keluarga menyebut dirimu sebagai keluarga yang takut Tuhan, saya yakin bahwa yang pertama, engkau akan tetap hidup berserah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Yang kedua, engkau akan tetap hidup dan menjaga keluargamu hidup takut Tuhan. Yang ketiga, engkau akan tetap menjaga rumah tanggamu tetap harmonis dan romantis hubungan suami istrinya. Firman Tuhan, Mazmur 112 ayat 1-3 berbunyi, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Harta dan kekayaan ada di rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Sungguh firman Tuhan ini tergenapi dalam keluarga kita kalau kita hidup takut Tuhan. Kalau kita hidup berserah Tuhan. Kalau kita taat pada firman Tuhan dan menjaga keluarga kita. Terlebih hubungan suami istri tetap harmonis. Maka kitalah keluarga-keluarga yang hidup takut Tuhan dan diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin.